pagi semua. Sekarang saya dan teman Ida, Ruth, kita lagi buat pelajaran kami, yaitu membuat podcast tentang buah boro. Tadi judulnya itu kan tentang buah boro. Menurut teman-teman nih, apa yang kalian pahami tentang perbuatan daging dan buah boro? Menurut saya kalau perbuatan daging itu merupakan tindakan atau perilaku yang berasal dari sifat manusia berdosa. Nah, yang manusia berdosa tuh cenderung dia tuh mau mengikuti keinginan duniawi atau hawa nafsu, seperti percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, dan lain-lain. Kalau menurut teman Oni, apa yang teman Oni pahami tentang boro? Kalau mungkin dari saya, buah boro itu kesetiaan, kesabaran, kayak murah hati, sama ya intinya kebaikan gitu loh, maksudnya kebaikan yang kita biasa lakukan gitu. Menurut teman-teman mana yang lebih bagus? Kayak kita lakukan perbuatan daging atau perbuatan roh? Kalau saya perbuatan roh. Kenapa tuh? Kan biasanya kalau perbuatan daging tuh kayak lebih ke apa yang kita inginkan begitu, kayak maksudnya perbuatan daging tuh semuanya kayak kita ingin lakukan atau kita mudah lakukan begitu, sedangkan perbuatan roh itu kayak mungkin dia bisa dibilang susah atau kayak sulit atau kayak malas begitu. Kenapa teman-teman memilih perbuatan daging, perbuatan roh? Ya karena kita anak Tuhan sih menurut saya. Terus perbuatan daging tuh perbuatan roh itu dia bertentangan dengan perbuatan daging. Terus perbuatan roh juga dia tuh membuat karakter yang baik begitu. Ya kalau dari saya mungkin perbuatan roh itu mungkin kita hubungan yang lebih baik dan juga membentuk karakter yang positif begitu sesama kita atau maksudnya siapapun juga begitu. Tapi untuk yang perbuatan ini hawa nafsu, bukan hawa nafsu tapi keinginan lain, itu kayak kita ini melakukan hal yang kayak kita ingin itu, tapi mengantar kita untuk kayak hal yang tidak baik. Berarti kita sebagai anak Tuhan kita harus memilih perbuatan roh dibanding perbuatan daging. Ya. Karena kan kalian berada di mana perbuatan daging menguasai diri kalian. Jika ada, ceritakan. Kalau saya memang ada sih, yaitu amarah. Amarah itu ketika pada saat itu saya dengan siapa adik kita ini pas kita sama-sama mau ke hutan ini, baru dia ini kayak saya itu kayak tidak sesuai dengan kayak saya inginkan gitu. Baru kayak dia itu alatnya saya gitu, baru saya pukul dia gitu, baru dia menangis, baru dia kasih tinggal saya di situ, baru dia pulang. Yo pulang gitu. Dan juga kalau sekarang juga kalau saya kadang-kadang itu orang-orang yang kayak bawa saya barang-barang yang tersebut atau mensentuh itu kayak mungkin dari saya juga sekarang masih ada gitu, maksudnya amarah itu sama masih ada gitu. Asal tidak kontrol dengan, maksudnya itu tidak biasa kontrol dengan baik begitu. Berarti amarah menguasai diri. Ya. Menurut tidak? Saya pernah dimana iri hati itu menguasai saya pada waktu saya kelas 5. Jadi kan saya kan 3 bersaudara, saya anak kedua. Jadi bapak mama saya tuh lebih memperhatikan ke adik bungsu saya. Terus tidak perhatikan ke saya. Jadi disitulah amarah tuh iri hati tuh menguasai saya begitu. Saya juga pernah berada di keadaan di mana perbuatan daging menguasai diri saya, di mana dulu pas saya SD, saya memiliki adik laki-laki. Dia paling disayangi mama begitu, jadi kayak anak kesayangan mama begitu. Jadi dulu tuh kayak semua itu harus dia miliki begitu, apa yang diinginkan tuh semua kayak mama kabulkan begitu. Sampai kayak suatu saat kayak saya kayak dalam hati pikir kayak kenapa bisa begini, kan saya juga anaknya sama mama begitu, jadi kenapa kayak dibeda-bedakan begitu. Jadi kayak sampai dulu saya pernah berpikir kayak
karena apa yang jadi hati yang marah memang saya sendiri. Saya pernah berpikir kayak mau bunuh diri, tapi kejutannya tidak jadi. Berarti sama. Iya. Oke. Menurut teman-teman, bagaimana supaya keinginan daging yang tadi kita sudah ceritakan ini kayak bisa berubah begitu, supaya kayak keinginan daging yang tadi itu tidak menguasai diri kita lagi. Oke, kalau dari saya mungkin untuk amarah itu, jadi saya itu harus bagaimana cara untuk mengkontrol satwa amarah itu biar kita sama-sama kerjasama atau punya satu sama lain gitu, biar jadi saya itu harus mengkontrol satwa amarah dan jadi sesama kita tidak marah sama sesama kita atau siapapun juga dan Mungkin menurut saya iri hati itu mungkin saya harus berpikir positif, terus saya harus berpikir bahwa bahwa mama sayang ke adik saya karena adik saya tuh masih masih kecil, masih belum umur kayak gitu. Menurut Ruth sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, mungkin saya juga lebih berpikir positif lagi. Mungkin saya juga harus lebih sadar lagi. Mungkin karena dulu saya adik masih kecil, jadi mama lebih sayang sama adik dibandingkan saya. Karena dulu mungkin mama pikir saya sudah kelas 5-6 tuh sudah dewasa, menurut sama mama begitu. Kira-kira apa yang dapat menghambat kita sebagai remaja Kristen untuk melakukan perbuatan roh? Kalau menurut saya tuh hawa nafsu itu sendiri yang menguasai diri kita sehingga kita tuh tidak mau melakukan arahan dari roh, dan kita kayak lebih cenderung untuk mau melakukan hal-hal duniawi, pengen mau melakukan hal-hal yang fana, terus kayak pengen melakukan. Menurut saya nih, hal yang dapat menghambat kita sebagai remaja Kristen untuk berbuat buah roh, mungkin salah satunya itu lingkungan sekitar begitu. Dimana kalau misalkan kita lingkungannya baik, berarti kita hidupnya juga baik, pasti kita akan melakukan hal-hal yang menghasilkan buah yang baik begitu, buah roh. Tetapi kalau lingkungan kita tidak baik, berarti kita akan terpengaruh dengan cepat begitu, karena manusia ini tidak jauh dari pemikiran untuk mau berbuat dosa begitu. Ini kan untuk yang mengatasi buah-buah roh gitu ya, mengatasi atau menghambat buah-buah roh gitu. Iya. Mungkin menghambat buah-buah roh itu mungkin dari saya itu kayak kurang komunikasi pendukung gitu sih kalau dari saya. Jadi jika kita yang tidak kayak memiliki komunikasi remaja Kristen yang saling mendukung, kita itu akan kayak merasa sendirian begitu. Dan juga komunikasi remaja Kristen dapat menjadi tepat untuk mendukung dan bertumbuh dengan kita iman gitu. Oke, kesimpulan dari podcast kali ini adalah kita sebagai anak remaja Kristen kita harus berani untuk melawan hawa nafsu, harus menempatkan diri di lingkungan yang baik. Kita harus memiliki komunikasi remaja Kristen yang saling mendukung. Terima kasih podcast kami sampai di sini. Bye bye. Bye. Audio Jungle.